Eh, Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pungka langkah ke-6, yaitu mengenali celah Allah bertindak. Eh, Ya, ini adalah gambar yang saya pilih. Ketika membuat PPT ini, saya browsing di internet dan menemukan gambar yang menurut saya tepat untuk mendeskripsikan celah. Dan saya memilih gambar ini. Romo, Ibu Bapak, saya mengajak kita semua untuk sejenak memperhatikan gambar yang saya sharingkan ini. Yang menurut imajinasi saya, ada celah yang terdapat di antara dua akar yang mewakili diri kita, yaitu akar-akar manusiawi kita dan akar-akar rohani kita. Saya ingin mengajak bahwa untuk lebih melihat pada celah itu, di mana tumbuh bibit tanaman yang merupakan celah yang dipakai Allah untuk bertindak, untuk memberikan pertumbuhan iman pada kita. Kamu, Ibu Bapak semua, mari kita melihat bagaimana latihan rohani dapat menolong kita melihat celah Allah bertindak. Latihan rohani minggu kedua sering disebut juga sebagai jalan terang atau via illuminativa. Lalu apa yang menerangi? Yang menerangi adalah hidup Yesus yang dikontemplasikan mulai dari penjelmaannya, yaitu persembahan di Kenisah dan pengungsian ke Mesir seperti pembuangan. Bagaimana kanak-kanak Yesus yang taat kepada orang tuanya di Nazaret, lalu bagaimana kemudian dia diketemukan di Kenisah, serta dan pembaptisannya dan lain-lain, hingga menjelang perjamuan malam terakhir. Next, Novi. Nah, di sini gambarannya seperti ini, yaitu penjelmaannya, kelahiran Yesus, lalu dengan kejadian-kejadian yang tadi saya uraikan di atas sampai menjelang menjelang perjamuan malam terakhir. Lalu mengapa disebut menerangi? Karena cara sikap dan cara bertindak Yesus mencerahkan dan membuka harapan dalam menjalani hidup. Apa rahasianya untuk mendapatkan pengalaman terang? Belajar mencermati, yaitu dengan belajar mencermati. Karena pengalaman terang itu tidak selalu melekat pada peristiwa-peristiwa besar. Apalagi sebagian besar hidup ini biasa dan kecil-kecil, dan terbungkus oleh rutinitas dan kejenuhannya. Contohnya, hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup harian saya, yaitu bagaimana Allah menolong saya menemukan gambar yang saya sharingkan di awal tadi, dalam memahami lebih dalam, dan mempersiapkan diri untuk membawa pungtak malam ini. Lalu tugas kita ialah mengenali celah Allah bertindak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui doa dan latihan rohani sehari-hari. Next. Mari kita belajar dari pengalaman Santo Ignatius. Pada momen-momen apa Santo Ignatius mengenali celah-celah Allah bertindak, yaitu dalam perjalanan rohaninya, dalam peristiwa-peristiwa istimewanya, dalam pengalaman-pengalaman tak terbayangkan sebelumnya, atau unexpected experiences. Mengapa pengalaman itu
pengalaman akan kejadian itu tidak menghentikan langkah ke depan karena ada harapan yang menerangi dan membuat mengerti celah Allah bertindak. Kita lihat contohnya dari Santo Ignatius. Itu next contoh pertama, yaitu next berikutnya. Ya, di gambar yang sebelah kiri adalah pengalaman Ignatius jatuh terluka di Pamplona. Kemudian untuk Ignatius setelah kejadian itu, dia memutus impian karirnya di lingkungan kerajaan Spanyol yang menjadi celah Allah bertindak untuk mengarahkan Santo Ignatius menjadi rasul gereja bersama teman-temannya di zaman reformasi. Nah, gambar yang di tengah ini adalah Ignatius memutuskan impian karirnya dengan memberikan kudanya, menyerahkan pedangnya, dan di sini adalah gambar Ignatius menyerahkan pakaian kebesarannya sebagai simbol dia memutuskan karirnya. Next. Contoh berikutnya adalah pengalaman tidak bisa menetap di Yerusalem untuk mewujudkan impiannya atau kerinduan sucinya untuk merasul di Yerusalem. Itu menjadi titik perubahan atau celah Allah bertindak, yaitu kesadaran perlunya studi untuk bisa membantu sesama secara lebih optimal dan berwawasan. Ada di biografi nomor 50. Terang harapan dari misteri-misteri Tuhan, yaitu juga menyadarkan makna dan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini dalam perspektif berjalan maju. Dan harapan yang lahir dari Tuhan, yang peduli terhadap manusia dan dunia, menjadi unsur esensial untuk kebahagiaan saat ini. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana Allah bertindak dalam hidup saya. Itu ketika mengalami kesulitan ekonomi, saya berusaha untuk beralih profesi dengan membuka toko bahan kue. Tetapi yang terjadi, tokonya sepi. Kata orang, ada yang mengganggu, sehingga tokoku tidak dilihat orang. Untuk melewatkan hari-hari sepi itu, saya membaca renungan harian dan buku-buku bacaan rohani yang lain, yang dulunya tidak pernah saya baca. Sekarang saya menyadari, rupanya toko yang sepi adalah celah Allah bertindak, menggerakkan saya untuk membaca bacaan rohani dan juga membawa saya pada misa harian dan adorasi. Lalu pengalaman tak terbayangkan yang pernah saya alami adalah saya mendapat pekerjaan yang dalam tanda kutip wow gitu ya, cukup besar, tetapi agak rumit. Dengan mata yang berbinar dan hati yang berkobar, saya menyiapkan semuanya dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Pada detik-detik terakhir, SK tidak turun, alias batal. Sesaat muncul rasa marah, kecewa, galau, tetapi kemudian dalam hatiku muncul satu perasaan. Tuhan pasti akan memberikan gantinya. Kemudian rasa marah dan kecewa itu hilang dan digantikan dengan harapan. Dan benar, selang beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan pekerjaan yang lebih sederhana dan lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam langkah doa yang ada di buku. Itu langkah doa ini boleh dipilih salah satu, yaitu dengan merenungkan dan meresapkan. Yang pertama, membayangkan
mengamati serta menimbang-nimbang yang dilakukan Maria dan Yusuf untuk melahirkan Tuhan. Perjalanan dan susah payah mereka supaya Tuhan dilahirkan dalam puncak kemiskinan. Sesudah itu menderita sedemikian banyak, mengalami lapar, haus, panas, dan dingin, kelaliman, dan penghinaan. Dia akhirnya wafat di salib. Semua itu untuk diriku. Latihan rohani 116. Yang kedua, mengingat, membayangkan, dan merasakan kembali peristiwa yang akhirnya ku mengerti sebagai celah Allah bertindak dalam diriku, untuk hidup lebih bermakna bagi diri sendiri dan sesama. Poin ketiga, mengingat, membayangkan, dan merasakan peristiwa yang sampai saat ini belum aku mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan tunjukkan. Lalu poin keempat, mengingat dan mencatat peristiwa dan pembelajaran mengenai celah Allah bertindak dalam diriku. Untuk poin kelima, kita meneruskan penggalan Kidung Zakaria. Lukas pasal 1 ayat 76 sampai 79. Demikian pemaparan pungkas saya yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih dan saya kembalikan ke Novia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Gaby untuk pemaparannya. Berikutnya kita akan masuk ke pemaparan 5 langkah doa oleh Robin. Silahkan Robin. Ya, Bapak Ibu sekalian, barusan kita sudah mendengarkan paparan pungkas ke-6 mengenai celah Allah bertindak. Ya, tadi Bu Gaby sudah memberi satu paparan yang baik sekali, mengajak kita untuk melihat hal-hal kecil yang efeknya besar. Jadi kalau saya menerjemahkan celah Allah bertindak seperti itu, kelihatannya halus, tapi ternyata efeknya besar. Yang saya alami misalkan, atau yang 2 minggu lalu dialami oleh istri saya, dia ingin menuju suatu tempat menemui seseorang. Biasanya nggak ketemu tuh kalau mau mencari orang itu, tapi satu saat dia menuju ke sana, seakan-akan jalan itu diputari kok kayak nyasar, tapi akhirnya sampai ke tempat tujuan juga dan ketemu dengan orangnya yang lama nggak ketemu. Jadi itu tuh hal-hal kecil yang efeknya hal kecil tapi efeknya besar. Kalau dalam kasusnya pengalaman Inigo, masalahnya besar, efeknya besar juga. Contohnya Cannonball. Dan jadi dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Gaby, kita sudah diajak untuk merenungkan tentang hal-hal kecil atau hal-hal besar yang mempengaruhi perjalanan hidup kita. Nah, dari bahan paparan itu kita diajak untuk melakukan doa, latihan doa dengan 5 langkah untuk sebulan ke depan. Ya, tahap pertama, preparasi, kita diajak untuk memilih lokasi waktu yang tepat untuk berdoa, membaca ulang. Nanti paparan ini juga akan ditayangkan di YouTube Yayasan Basis, bisa diulang lagi untuk dilihat. Kemudian pada saat pelaksanaan, ini ada tahapannya. Tawarkan doa pembukaan dari doa persembahan harian. Kemudian untuk memulai doa, kita memohon rahmat. Sini dambaan atau rahmat yang ditawarkan adalah kepekaan hati membedakan antara jerih payah karena salib dan jerih payah karena kebodohan sendiri. Oke, kemudian ada pokok-pokok doa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gaby. Ya, setelah itu kita diajak untuk melakukan percakapan singkat dengan Tuhan, berbicara kepadanya seperti kepada seorang sahabat tentang saja yang baru kualami, ditutup dengan doa Bapa kami. Dan Bapak Ibu sekalian diundang untuk menuliskan pengalaman refleksinya untuk dibagikan bulan depan, edisi bulan Juli. Nah,
jika ingin mengulang, di sini ada beberapa tawaran tema. Mengingat dan menghadirkan kembali celah atau keadaan di mana Allah bertindak dalam hidup, bisa ditinjau daripada saat kesulitan ekonomi, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Gebi sendiri, atau dalam masalah relasi dengan pasangan, anak, komunitas, atau juga tetangga. Atau dalam suasana bahagia, misalkan ulang tahun, persiapan pernikahan, atau dalam suasana duka, misalkan meninggalnya orang-orang yang tercinta, putus dengan pacar, broken heart pertama kali, aduh dalam banget. Ya, atau pertanyaan refleksi yang lain, usulannya, tawarannya, apakah pengalaman tak terbayangkan atau unexpected experiences yang terjadi dalam hidup Anda? Bagaimana Anda menjalaninya? Itu silakan nanti Bapak Ibu untuk mempermasalahkan 5 langkah doanya. Terima kasih, saya kembalikan ke Novia. Terima kasih Robin untuk paparan 5 langkah doanya. Baik, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan sebelumnya dari teman-teman di ruang Zoom ini? Malam. Selamat malam, Ibu. Boleh bertanya? Oh ya, dengan siapa nih? Saya dengan Lisda. Oh ya, silakan Bu Lisda. Iya, tadi sedikit untuk yang ditayangkan oleh Bapak Robin ya barusan mengenai latihan doa, ada di situ bagian yang merenungkan apakah kalau nggak salah tadi saya screenshot, apakah itu karena salib atau karena kebodohan kita gitu kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau misalnya kita diterangi lalu kita tahu bahwa kesulitan yang kita alami itu adalah karena salib, lalu seperti apa kita menyikapi atau perlu memang apakah maksud saya perlu penyikapan seperti apa? Lalu jika kesulitan yang sedang kita alami itu karena kebodohan dalam tanda kutip kita sendiri, seperti apa advice atau saran penyikapan kita, itu saja. Terima kasih. Silakan, Robin. Oke, baik Ibu. Jadi ada satu tools sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah itu salib atau itu satu kebodohan, yaitu eksamen. Jadi apakah satu keputusan atau satu hal yang kita atau tindakan yang kita lakukan itu menghasilkan buah yang seperti apa? Ya, jadi kalau misalkan ternyata menghasilkan buah yang memberikan kedamaian, ketenangan, walaupun susah gitu ya, ternyata itu jadi celah Tuhan untuk bertindak dan memberikan kedamaian, ketenangan, atau kelegaan gitu ya, seakan-akan bebannya diangkat, ya itu berarti buahnya baik. Berarti apa yang kita lakukan itu bukan satu kebodohan, itu mungkin bagian dari salib. Ya, sama kalau seandainya kita melihat apa yang kita lakukan buahnya baik apa enggak, terus ninjaunya kapan? Ya, jadi dalam satu tindakan ada yang bisa dilihat buahnya langsung, ada yang perlu waktu untuk menilai buahnya itu baik apa buruk. Ya, jadi tools-nya adalah eksamen. Kita melakukan pemeriksaan batin. Jadi kemudian dari sisi perspektif waktu juga bisa dilihat awalnya seperti apa, tengah-tengahnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Itu juga bisa lihat secara keseluruhan. Akhirnya mana yang menunjukkan bahwa atau memberikan konfirmasi ya,
apakah yang kita putuskan itu atau kita lakukan beneran salib, yang kita lakukan dengan walaupun susah, tapi kita tetap lakukan dengan penuh sukacita, atau merupakan kebodohan. Jadi yaitu tulusnya dalam perspektif waktu pakai eksamen. Nah, itu sih usul saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Satu lagi boleh, Sis Novia? Silakan. Mau tanya mengenali celah Allah ini, apakah sama dengan bersyukur dalam kesusahan atau kesulitan? Kan kadang kita kalau bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu mudah, tapi ketika dalam kesulitan bersyukur itu tidak mudah gitu, walaupun sebenarnya ya mungkin ada sesuatu di balik masalah atau hal yang kita alami itu. Terima kasih. Bu Gaby atau Robin yang mau menjawab? Bu Gaby? Ya, Oke, saya coba bantu jawab. Kalau menurut dari yang saya baca pada saat menyiapkan Pungta malam ini, kan mengenali celah Allah bertindak. Jadi yang kita tuh diundang untuk melihat peristiwanya dulu. Hal mana sih gitu loh. Jadi kalau di case-nya Inigo, Cannonball. Itu unexpected experience. Coba siapa di sini ada yang mau tunjuk jari kakinya mau dibom? Saya enggak. Nah, tapi justru itu jadi titik balik. Ya, kemudian kisahnya Inigo juga contohnya dia udah bersemangat sekali, pokoknya gue mau berangkat ke Yerusalem. Setelah lo mau ngomong apa, gue ke Yerusalem, gue mau ziarah. Tapi ternyata nggak boleh, nggak diizinkan lah, tuh kapalnya mungkin bermasalah, segala macam. Jadi itu kan jadi satu peristiwanya. Kalau case-nya tadi yang dipaparkan Bu Gaby juga tentang proses via Illuminativa, semoga saya nggak salah ngomong. Kisah Yesus mulai dari penjelmaannya, peristiwa persiapan kelahirannya, sampai dengan malam perjamuan terakhir. Oke, jadi kita lihat peristiwanya dulu. Dia dilahirkan di tempat yang susah, kemudian dia dipersembahkan dalam bait Allah, kemudian hilang lagi, ketemu. Itu kan hal-hal peristiwanya dulu. Jadi kalau saya terundang melihat peristiwanya dulu, kemudian dari peristiwa itu baru kita tarik perasaan pada saat kita mengalami peristiwa itu dan dibandingkan dengan perasaan saat ini. Jadi cari peristiwanya dulu. Jadi bukan sekedar hanya bersyukur atau sedih gitu ya, tapi kita celahnya dulu, kita cari celahnya dulu, kemudian kita lihat dan renungkan. Jadi kalau menurut saya celah itu seperti bentuk peristiwa. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya istri saya 2 minggu lalu, dia nyasar bawa mobil kayaknya salah aja gitu loh. Tapi ternyata justru itu memberi waktu supaya dia ketemu dengan orang yang dituju. Itu contohnya. Jadi peristiwanya kemudian baru ditarik. Pada saat mengalami peristiwa itu, saya perasaannya seperti apa? Saat ini saya perasaannya seperti apa? Ya bawa bolak-balik aja. Ya, itu nanti yang dibagikan sebagai refleksi. Ya, contohnya Bu Gaby juga mau mulai usaha ekonomi, tiba-tiba COVID, urusannya berantakan semua. Coba ini, coba itu. Kalau nggak dicoba sebelumnya, mungkin nggak tahu apakah jual bahan kue itu bakal lancar apa enggak. Tapi perlu dicoba. Kemudian, oh ya ada juga peristiwa yang kelihatannya wah megah, cemerlang, proyek gede, ternyata udah sampai di ujung, nggak jadi. Ya, jadi peristiwanya pada saat peristiwa tahu bahwa SK-nya nggak keluar dan proyeknya batal dengan semua usaha dan energi mungkin duit,
Itu rasanya gimana sih saat itu? Oke, mungkin saat itu kesel banget. Tapi ditarik saat ini, loh, saya sekarang malah jadi pembawa punta hari ini. Dan itu jadi satu hal yang disyukuri. Ya kan? Nah, jadi bisa dilihat tuh, oh, kurvanya atau busur perasaannya seperti apa. Tapi dilihat titik poin awal peristiwanya dulu dan saat ini. Itu sih yang ditawarkan kalau menurut pemahaman saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Robin. Semoga bisa menjawab Bu Yunita. Terima kasih Pak Robin, sudah lebih paham sekarang. Terima kasih. Sama. Baik, sebelum menutup acara pada malam hari ini, kami mau menginformasikan bahwa untuk Pungta ke-7 akan diselenggarakan pada Selasa kedua, tanggal 11 Juli 2023 pada pukul 19.30 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Adapun pembawa Pungta ke-7 adalah Frater Patrick Yoga. Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan sebelum menutup perjumpaan ini, kita mau berdoa. Saya mohon bantuan Bu Yunita untuk mendoakan doa penutup, dan nanti diakhiri berkat penutup oleh Romo Marwan. Silakan Bu Yunita. Oke, baik Bapak Ibu, Romo, mari kita siapkan hati sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh hati kudus Yesus, tak mungkinlah kau tak merasakan beban, kesakitan, dan luka dari orang-orang yang susah dan menderita. Curahkanlah belas kasih-Mu kepada kami, orang berdosa ini, dan anugerahilah kami rahmat yang kami minta, lewat hati Maria yang tak bernoda dan penuh dengan derita, Ibumu yang lemah lembut, dan Ibu kami semua. Amin. Mohon berkat dari Romo Marwan, Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. dan Allah yang Maha Kasih yang telah mengundang kita untuk semakin dekat dengannya, terus memberkati kita dalam pencarian kita akan penyertaannya dalam keseharian kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Surat Kabar Vatikan El Osservatore Romana pada 3 Maret 2023 melaporkan statistik terbaru tentang keadaan Gereja Katolik di seluruh dunia berdasarkan data akhir 2021. Jumlah umat Katolik dan diakon permanen di dunia meningkat, sementara jumlah seminaris, imam, bruder, dan suster menurun. Pesan pada hari panggilan ke-59, 8 Mei 2022, Paus Fransiskus memberikan perspektif lain yang membantu kita untuk menanggapi tren menurunnya panggilan imam dan religius secara lebih positif. Ikuti pemaparannya secara lengkap pada majalah Rohani edisi Juni 2023 yang bertema Menawarkan Kristus kepada Orang Muda.